Ya jelas lah, apa yang dikatakan Guru Gembul itu ya sulit untuk dibantah. Karena ya konsep ilmiah itu ya seperti yang Guru Gembul katakan. Maka ketika Gus Wafi itu mengatakan bahwa ilmiahnya Guru Gembul itu berbeda dengan ilmiahnya Gus Wafi, Guru Gembul langsung mengatakan gitu bahwa ya yang namanya ilmiah itu seperti ini, nggak ada ilmiah yang lain. Kalau ilmiah yang lain itu berarti bukan ilmiah. Walaupun mungkin faktor kebenarannya itu juga tetap memiliki faktor kebenarannya tersendiri. Tetapi tetap itu tidak disebut dengan keilmuan yang ilmiah. Semua orang sudah bisa membuktikan itu. Walaupun secara nalar logika mungkin kita tidak mengetahui bagaimana rumusannya. Tetapi kan faktor kebenarannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan secara nyata. Dan ini merupakan poin yang cukup krusial dalam perdebatan ini karena kita bisa melihat bagaimana Gus Wafi Robitoh Alawiyah itu tidak terlalu familiar dengan konsep keilmiahan pada era zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah diskusi yang sangat menarik yang dilakukan oleh Guru Gembul di kantor Robitoh Alawiyah. Sebelum saya bahas, saya perlu menyampaikan apresiasi kepada Guru Gembul yang telah datang pada acara diskusi atau debat mungkin ya di kantor Robitoh Alawiyah. Yang ini Guru Gembul hanya seorang saja dalam ruang diskusi itu dari kelompok yang ya kontra terhadap kondisi Ba'alawi pada dewasa hari ini. Ini Guru Gembul ini ya luar biasa lah. Luar biasa, minimalnya berani datang. Kemudian ketika datang di sana pun berani mengungkapkan hal-hal yang ya kontroversi gitu ya dalam lingkup Robitoh Alawiyah. Mungkin kalau pada masyarakat pada umumnya apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu merupakan suatu hal yang ya memang apa adanya seperti itu. Tetapi ini disampaikan di kantor Robitoh Alawiyah dan dihadiri oleh orang-orang Robitoh Alawiyah. Ini cukup luar biasa. Walaupun mungkin nanti akan kita bahas seperti apa sisi-sisi dari diskusi ini. Sehingga diskusi ini cukup menarik. Oke. Ketika Guru Gembul menyampaikan materinya di awal, sebelum memulai diskusi, Guru Gembul pertama kali menyampaikan permasalahan-permasalahan yang menurut saya ini adalah poin yang sangat penting ketika memulai suatu diskusi atau memulai suatu perdebatan, khususnya tentang persoalan tentang nasab, yaitu menyampaikan tentang realita-realita, tentang polemik-polemik Habib-Habib yang kontroversial, yang itu memang tidak bisa dibantah oleh Robitoh Alawiyah. Ba'alawi sudah tidak bisa mengelak tentang fakta-fakta yang dikemukakan oleh Guru Gembul. Memang realitanya seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu memang persoalan sosial yang memang di dalam Robitoh Alawiyah itu sendiri, apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu memang ya sudah disadari oleh Robitoh Alawiyah. Sehingga Robitoh Alawiyah ya nggak bisa mengelak. Dan ini adalah poin yang sangat penting ketika memulai suatu diskusi atau suatu pemaparan atau suatu debat. Karena apa? Karena ketika dari awal sudah memberikan fakta-fakta yang tak terbantahkan, walaupun nanti Gus Wafi itu mengemukakan pendapat-pendapatnya yang mengkanter tentang
fakta-fakta yang dijabarkan oleh Guru Gembul, namun kantor yang dilakukan oleh Gus Wafi ini tidak bisa menjawab persoalan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul. Bahwa persoalan yang disampaikan oleh Guru Gembul itu merupakan fakta, realita, dan juga tak terbantahkan. Walaupun ya dikantor sedemikian rupa lah oleh Gus Wafi, tapi tetap saja itu tidak seimbang. Karena kantor-kantor yang dilakukan oleh Gus Wafi itu ya sifatnya lemah. Tidak bisa mengalahkan realita dan fakta yang dikemukakan oleh Guru Gembul. Ini luar biasa. Kemudian setelah memaparkan fakta-fakta dan realita-realita, baru masuk ke dalam forum diskusi. Ya, cukup menarik diskusinya di sini karena saya kira diskusi tentang perihal nasab yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah bersama Guru Gembul ini berlangsung sangat menarik. Saya menonton ya dari awal perdebatan Guru Gembul dengan Robitoh Alawiyah dengan Gus Wafi, dari awal sampai akhir saya tonton. Sehingga saya menemukan beberapa kesimpulan yang menarik untuk digarisbawahi dan juga untuk difahami. Jadi ketika mulai mendiskusikan tentang perihal nasab, karena judulnya itu ya katanya secara ilmiah ya, maka yang dibuka pertama kali oleh Guru Gembul itu adalah perihal tentang apa sih keilmiahan. Ya, dari sudut pandang saya ketika mempersoalkan tentang ilmiah terlebih dahulu, ini seolah-olah Guru Gembul ini sangat luar biasa sekali menohok ya kepada Robitoh Alawiyah. Seolah-olah Robitoh Alawiyah itu nggak tahu apa-apa tentang apa yang dimaksud dengan ilmiah, sehingga menawarkan ya diskusi ilmiah, diskusi nasab secara ilmiah. Guru Gembul langsung memaparkan apa sih yang dimaksud dengan ilmiah dalam dunia akademik. Kita berbicara tentang dunia akademik ya. Walaupun sebenarnya ketika kita berbicara tentang ilmu, tentu kita memiliki perspektif yang berbagai macam. Tetapi ketika berbicara tentang ilmiah, itu maka berbicara tentang keilmuan yang memang dipelajari dalam dunia akademis, dalam dunia perkuliahan, dalam penelitian, itu yang dijadikan patokan. Maka ketika berbicara tentang ilmiah, Guru Gembul menjelaskannya dengan sangat lugas dan apa adanya. Ya, yang dimaksud dengan ilmiah itu ya yang seperti yang Guru Gembul katakan. Itu yang disebut dengan ilmiah. Karena sebenarnya konsep dari keilmiahan ini kan kalau kita menelusuri dari filsafat gitu ya, dunia ilmiah ini kan berangkatnya dari kebangkitan Eropa, dari Renaissance itu ya, di mana orang-orang ataupun para ahli filsafat, para ahli sains, para ahli keilmuan itu sudah beralih pemikirannya dari idealis menuju empiris. Keilmiahan pada era sekarang itu tidak terlepas dari pergeseran filsafat dunia manusia, khususnya di Eropa, kemudian berkembang di Barat, kemudian menyebar dengan kolonialisme, menyebar ke seluruh dunia, sehingga konsep dari keilmuan ilmiah itu diakui oleh seluruh dunia. Walaupun sekali lagi, kalau kita berbicara tentang suatu keilmuan, itu ya memiliki berbagai perspektif dan berbagai metodologi. Namun kalau kita berbicara tentang dunia akademik, ya itulah realitanya. Ilmiah itu ya harus seperti itu. Minimalnya harus bisa diindra. Karena ya namanya juga filsafatnya sudah empiris kan, sudah rasional, empirisme. Kalau yang bukan empiris tidak bisa diteliti, maka secara keilmuan ilmiah ataupun secara keilmuan indrawi itu sudah tidak bisa dibuktikan. Itu yang namanya ilmiah dan itu yang dikaji.
yang dikaji di Barat, kemudian dikaji di Indonesia, dikaji di hampir seluruh dunia. Semua produk sains itu merupakan hasil dari keilmuan yang bersifat ilmiah dan ya bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa lihat ya, ada pesawat terbang, ada handphone, ada internet, ada apa. Itu merupakan produk-produk yang berangkat dari keilmuan yang sifatnya ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa terus dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga konsep seperti semisal konsep tentang sinyal. Ya sinyal itu konsepnya sudah seperti itu. Maka dilakukan di daerah seperti apapun, selama itu memenuhi syarat tentang keberadaan sinyal, selama faktor-faktor yang mendukung tentang adanya sinyal itu sudah lengkap, maka sinyal itu akan ada. Handphone akan bisa digunakan. Itu yang namanya ilmiah. Dan semua manusia sudah bisa membuktikan bahwa tingkat kebenarannya itu sudah pasti benar. Semua orang sudah bisa membuktikan itu, walaupun secara nalar logika mungkin kita tidak mengetahui bagaimana rumusannya, tetapi kan faktor kebenarannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan secara nyata. Dan ini merupakan poin yang cukup krusial dalam perdebatan ini, karena kita bisa melihat bagaimana Gus Wafi Robitoh Alawiyah itu tidak terlalu familiar dengan konsep keilmiahan pada era zaman sekarang. Walaupun sekali lagi saya sampaikan bahwa perspektif dalam keilmuan itu tidak selalu ilmiah. Karena dalam perjalanan sejarah kita menemukan banyak sekali faktor-faktor yang itu tidak dinilai sebagai ilmiah, tetapi tetap itu merupakan suatu cabang keilmuan. Contohnya apa? Contohnya di dalam Islam. Semisal di dalam Islam ketika kita berbicara tentang konsep tasawuf, ketika kita berbicara tentang aktivitas tarekat ya, tarekat-tarekat dengan zikir dengan sebagainya macam lah. Itu kalau kita dijadikan sebagai penelitian ilmiah, maka akan sulit membuktikan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam tasawuf. Karena itu sudah tidak bisa diindra ya. Kalau kita berbicara tentang hati, bagaimana kita membuktikan sebuah hati? Hati itu baik atau buruk? Kita tidak bisa membuktikannya. Yang bisa kita buktikan hanyalah tingkah lakunya, hanya apa yang terlihat. Tetapi hati itu sendiri, itu kan nggak bisa diidentifikasi. Nggak ada alat untuk meneropong apakah seseorang itu memiliki hati yang baik atau hati yang buruk. Apakah seseorang itu memiliki penyakit hati atau tidak, itu nggak ada alatnya. Dan ya kalau kita berbicara tentang penyakit hati, bagaimana cara-cara membersihkan hati, kalau kita membicarakan dari sudut pandang ilmiah, itu tidak ilmiah. Tetapi apakah itu benar atau tidak? Ya tentu saja. Kalau bagi orang-orang yang mendalami dunia tasawuf dan percaya kepada dunia tasawuf, tentu bisa membuktikan bagaimana keampuhan dari metodologi tasawuf ini. Namun yang menjadi tolak pentingnya adalah bagaimana Gus Wafi dan juga Robitoh Alawiyah itu memahami bahasa ilmiah di era sekarang. Ya jelaslah, apa yang dikatakan Guru Gembul itu ya sulit untuk dibantah. Karena ya konsep ilmiah itu ya seperti yang Guru Gembul katakan. Maka ketika Gus Wafi itu mengatakan bahwa ilmiahnya Guru Gembul itu berbeda dengan ilmiahnya Gus Wafi, Guru Gembul langsung mengatakan gitu bahwa ya yang namanya ilmiah itu seperti ini, nggak ada ilmiah yang lain. Kalau ilmiah yang lain itu berarti bukan ilmiah. Walaupun mungkin faktor kebenarannya itu juga tetap memiliki faktor kebenarannya tersendiri. Tetapi tetap itu tidak disebut dengan keilmuan yang ilmiah. Ya ilmu nasab ya kan sulit untuk memverifikasi apakah nasab Ba'alawi ini nyambung atau tidak secara historis, secara kajian sejarah. Sebenarnya kalau dari sudut pandang saya,
ketika kita berbicara tentang nasab Ba'alawi secara ilmiah, maka bentuk keilmiahan dari nasab Ba'alawi itu ya berdasarkan artefak, berdasarkan sejarah. Semisal contohnya ketika Ubaidillah yang dipersoalkan oleh Kiai Imad dan juga yang lain-lain, maka bentuk keilmiahan yang bisa menerangkan tentang Ubaidillah adalah catatan yang itu tercatat pada masanya. Semisal Imam Ubaidillah ini mengarang suatu kitab, itu salah satu bentuk yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa ditelusuri. Itu salah satu dari manuskrip yang itu ditulis oleh suatu personal yang membuktikan bahwa personal itu ada. Atau kalau Ubaidillah itu tidak membuat kitab, katakanlah ada orang lain yang mengatakan tentang keberadaan Ubaidillah. Contohnya, kalau kita berbicara simpel ya, bagaimana kita mengetahui tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, semisal ada kerajaan Kutai, semisal itu bagaimana kita mengatakan bahwa itu kerajaannya benar-benar ada? Kita mencarinya dari bentuk-bentuk peninggalannya, yang memang peninggalannya itu berasal dari masa itu. Kan ada yupa gitu. Kemudian kerajaan-kerajaan lain ada prasasti yang menjelaskan tentang sesuatu, tentang raja-raja lah, tentang keberadaan pembangunan apa gitu. Itu menunjukkan bahwa keberadaannya itu ya realistis, real gitu, dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa ditelusuri. Dilihat tulisannya tulisan apa, kemudian batuannya itu batuan apa, kemudian ini ditulis pada era tahun berapa. Itu kan teknologi sekarang itu sudah sangat memungkinkan untuk menelusuri itu. Maka ketika kita berbicara tentang nasab Ba'alawi secara ilmiah, itu ya yang seperti oleh Kiai Imaduddin itu katakan, minimal itu kalau ingin membuktikan bahwa Ubaidillah itu benar-benar ada secara historis, itu harus ada artefaknya, atau harus ada manuskripnya, harus ada yang pada zaman itu menceritakan tentang Ubaidillah, sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka bahwa Ubaidillah ini diceritakan pada abad ke-9 atau pada abad ke-8. Itu tidak ada. Karena bagaimana mungkin ya orang pada abad ke-9 menceritakan tentang orang yang beradanya itu pada abad ke-4. Ini kan rentang waktunya sangat lama. 500 tahun itu bukan jarak yang sebentar. Dan dalam hal 500 tahun ini, itu walaupun seandainya itu informasinya benar, tetapi sudah banyak sekali mengalami kemungkinan adanya terjadinya distorsi informasi. Itu. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.